Puji Tuhan, salam saudara-saudara semuanya. Saudara yang hadir, salam, puji Tuhan. Selamat kita berjumpa lagi dalam kasih Tuhan. Saya menyapa saudara-saudara yang ada di rumah-rumah. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bersyukur kita yang ada di tempat ini, kita boleh menikmati berkat Tuhan lewat tempat yang baru, saudara ya. Tuhan memberkati Ibu Agnes dan Bapak Ari Sandi, biar semakin diberkati Tuhan. Kita bersyukur ada tempat ibadah. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Tuhan ada di tempat ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji, syukur dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa. Kami bersyukur untuk siang ini, untuk satu kesempatan yang masih kau berikan buat kami, untuk kami boleh beribadah, duduk diam di kaki Tuhan. Kami nyatakan pagi ini Tuhan, kami perlu Tuhan. Kami tidak mampu
Kami mencari wajah-Mu dengan segenap hati kami, sebab Engkau jawaban dalam hidup kami. Ajar kami untuk tidak mengandalkan siapapun di dunia ini, Tuhan. Semua orang mengecewakan, tetapi ada satu pribadi yang sangat mengerti siapa kami, yaitu Yesus Kristus, Tuhan. Ini kami, Tuhan. Ini
berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan mengangkat keletihan, kelelahan, ketakutan, kekecewaan, ketidakpercayaan. Di dalam nama Yesus, Tuhan melepaskan itu dari setiap kita. Aku berdoa, turunlah iman yang daripada Tuhan. Turunlah pengenalan akan Tuhan di tengah-tengah kami. Karuniakan kepada kami hati yang lapar dan haus akan firman. Biarlah hati kami jadi hati yang haus dan lapar, hati yang siap ditanami oleh firman Tuhan. Biarlah tanah hati kami jadi tanah hati yang gembur. Amin. Mari Tuhan berfirman buat kami. Dari depan sampai belakang, kiri kanan, lawan kami. Amin. Khususnya kami mau berdoa buat tempat kami beribadah ini. Kami bersyukur buat tempat yang baru. Kami memberkati tempat ini dari tempat yang memuliakan. Amin. Ruang mujizat, Amin. ruang ujian penyembahan, Amin. di mana nama Yesus dipermuliakan. Amin. Terima kasih Bapa, dan jemaat-Mu jadi jemaat yang berkemenangan. Amin. Terima kasih Tuhan. Berfirman buat kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang, apa kabar? Saya tadi masuk, saya lihat tempatnya apa bagus. Amin. Ya. Kalau kita belajar dulunya di sekolah kita diajarkan kalau kita melayani, tempat di mana kita melayani itu sudah 2/3 penuh, 2/3 penuh, kita dianjurkan untuk memperlebarnya. Ya, untuk memperlebarnya. Alasannya karena Tuhan akan memberikan sesuai dengan tempat kita gitu. Bisa nangkep maksudnya? Ya kalau satu mangkok ya satu mangkok yang diisi gitu. Jadi saya lihat kita yang ada di sini nanti Tuhan lebih percayakan lagi. Amin. Ya, kalau saya lihat sih jemaat di sini jemaat yang apinya besar. Amin. Ya, biasanya api akan memperanakan api. Ya, nggak jauh deh, api akan memperanakan api. Jadi kalau apinya besar, dan ingat apa yang saya katakan, api selalu menarik perhatian. Iya toh ya? Di mana-mana api selalu menarik apa? Perhatian. Coba aja lihat ada api loh gitu. Saya harap kita jadi api, betul? Di rumah jadi perhatian. Ya, karena itu perhatikan kehidupan kita harus jadi api, harus jadi contoh, harus jadi teladan, harus jadi petunjuk yang baik sehingga pada akhirnya orang tidak ragu-ragu kalau kita mengajaknya. Ya, dia tidak ragu-ragu. Kenapa kadang-kadang orang ragu-ragu? Karena perkataan kita dengan perbuatan kita nggak sejalan. Coba perkataan kita dengan perbuatan kita sejalan, apa aja kita omongi orang ikut. Ya toh ya. Ya, jadi penting jadi api sehingga hidup kita mudah membawa jiwa bagi Kristus. Pesan saya nih buat Pak, ya Pak, apa panggilannya? Papi, saya suka bilang papi. Pakai itu aja untuk kelanjutannya, pakai yang kayak kain-kain lah gitu, kertas kain, karena dia meredam, iya, supaya dia nggak mantul, iya, jadi itu,
Ya, jadi pakai yang kain-kain, spanduk kain, apa aja gitu. Jadi yang kain, jadi dia ngeredam. Ya, kalau ini buat nanti tambahin apanya kain aja, yang jadi kain, apa jenisnya terserah. Ya, supaya nanti suaranya enak, cep, gitu, enak gitu. Ya, saya percaya. Ya, awal yang baik sudah terjadi. Amin. Ya, awal yang baik sudah terjadi. Saya dengar mau ke Lampung. Selamat ya. Tepuk tangan dulu dong. Tapi saudara mau ikut nih. Wajahnya kelihatan wajah ekor, betul? Iya, haleluya. Kelihatan nih mau jalan-jalan. Lampung ada apa ya? Langsat ya? Apa? Duku ya? Duku. Pisang nanas. Hah? Pisang sama nanas. Apa? Pisang sama nanas. Oh, ikan sama nanas. Duku bukan duku. Hah? Palembang. Biasanya sudah 12 lah tuh dekat. Iya. Saya percaya saudara akan pulang gemuk, betul? Iya, pulang gemuk, naik timbangannya naik. Mari kita buka Alkitab kita Matius pasal 11 ayat 29. Saya kemarin itu sempat lihat rekamannya ya. Ada saya lihat rekamannya di YouTube ya, yang Lampung ya. Cukup bagus juga itu. Saya di Lampung pernah nggak ya? Kayaknya pernah tuh di gereja Pak Diko tuh, di bukit apa tuh yang besar tuh. Ya pernah kayaknya saya di situ. Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Kita baca bersama-sama. Hari ini khotbah saya temanya menjadi orang yang rendah hati. Apa temanya? Menjadi orang yang rendah hati. Iya, kita baca sama-sama. 3, iya. Lalu yang pasang dan belajarlah aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapatkan. Ya, pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku apa dikatakan lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Coba ikutin apa yang saya ucapkan. Karunia bisa hilang. Ingat ini, saya nasihatkan kita jangan hanya mengejar karunia. Ya, boleh minta, tapi jangan hanya itu saja fokus kita, karena karunia bisa hilang. Tapi karakter itu melekat. Ucapkan sama-sama, karakter melekat. Ingat itu. Kalau karunia bisa hilang. Contohnya siapa? Simpson. Ya, karunianya hebat. Ya, tapi apa yang terjadi? Satu kali gak jadi apa-apa, betul? Ya, hilang. Tapi lihat Yusuf, karakternya apa? Melekat. Ya. Nah, salah satu karakter yang diminati, yang disukai oleh Tuhan, yaitu kerendahan hati. Jadi tema ini jadi penting, menjadi orang yang rendah hati. Ya, ucapkan sama-sama, orang yang rendah hati disayang oleh Tuhan. Orang yang rendah hati itu disayang oleh Tuhan. Kalau kita bicara tentang rendah hati, tokoh yang paling banyak dibicarakan kalau bicara rendah hati itu Daud. Ya, bukan gak punya dosa,
Ya, punya dosa, punya banyak kelemahan. Tapi apa yang terjadi, Tuhan tetap sayang dia. Kenapa? Karena dia rendah hati, mau mengakui kesalahannya, mau ditegur. Ya, sehingga apa yang terjadi, hati Tuhan tetap melekat kepadanya. Ucapkan sama-sama, Tuhan paling gak suka lihat orang sombong. Coba lihat kiri kananmu, ada banget gak sombong? Coba lihat, siapa tahu gitu. Ya, Tuhan paling tidak suka lihat orang apa? Iya, percaya atau tidak, catat apa yang saya katakan ini. Orang sombong aja gak suka lihat orang sombong. Percaya. Dia udah sombong. Lihat ada orang sombong, dia ngomong sama temennya, dia bilang sombong amat tuh orang. Dia udah sombong. Ya. Orang sombong itu kalau jalan tuh gak minjem bumi gitu. Ya. Cara pandangnya lain, hidungnya jadi matanya gini gitu. Saya cuma mau nasihatkan kita sekarang musim hujan, amin. Ya, semoga saudara nggak ngerti maksudnya. Ya, kalau saudara nggak lupa begini terus banjir, betul? Ya, haleluya. Orang sombong aja nggak suka lihat orang sombong. Saya harus katakan kalau kita bisa seperti sekarang ini, bisa melayani, bisa khotbah, bisa main musik, ya bisa berjemaat, ini karena anugerah. Amin. Ya, karena anugerah, karena upah dosa maut. Upah dosa itu neraka. Ya, kalau bukan karena Tuhan semua kita masuk ke neraka. Amin. Karena itu Paulus bilang, kalaupun dia bermegah, cuma bermegah dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan namanya. Nah, ada 4 hal yang saya ingin sampaikan. Ya, bagaimana kita menjadi orang yang rendah hati. Kalau ini ada dalam hidup kita, saya percaya kekristenan kita akan berdampak. Ya, saya mau katakan, saya nggak tanya saudara kapan bertobatnya, kapan dibaptisnya, tapi saya mau tanya saudara, sudah berdampak atau belum? Saya percaya kalau kita jadi orang yang rendah hati, kita akan berdampak. Ya, haleluya. Yang pertama, bagaimana kita menjadi orang yang rendah hati? Orang yang rendah hati itu, saudara dan saya harus mau belajar pada Yesus. Coba kita lihat kembali ayat itu. Ayat yang kita baca tadi, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku apa dikatakan lemah lembut dan rendah hati. Jadi kalau saudara dan saya ingin menjadi orang yang rendah hati, saya pastikan sesudah kita percaya Yesus, terus menerus sepanjang kau hidup, belajarlah pada Tuhan Yesus. Ya, ucapkan sama-sama, belajar pada Tuhan Yesus bukan untuk selamat. Jangan salah nih. Ya, kalau mau selamat, percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Ya, ini berbeda. Kalau mau selamat, percaya pada Tuhan Yesus. Tapi kalau mau punya karakter, termasuk rendah hati, ya, saya mau katakan, belajar pada Yesus. Karena untuk punya karakter, termasuk untuk rendah hati, perlu punya idol. Tahu idol? Apa idol? Onde-onde gitu. Ya, perlu ada figur, perlu ada contoh. Ya. Dan kita udah sulit cari contoh, betul? Kita udah sulit cari teladan, tapi kita bersyukur. Ya, Tuhan Yesus jadi apa? Contoh. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang rendah hati, belajar terus menerus. Ya, kepada Yesus, engkau tidak akan kecewa. Amin. Karena Yesus bukan hanya pandai mengajar,
mengajar, tapi dia ada dalam ajarannya. Orang sekarang atau tanda kutip para pendeta juga banyak yang cuma pandai berkhotbah, mengajar, tapi tidak ada dalam ajarannya. Iya, Kristen yang model begitu saya sebutkan namanya Kristen kaleng-kaleng. Kristen apa? Kaleng-kaleng. Iya, bilang sama sebelahmu jangan Kristen kaleng-kaleng. Iya, ngerti Kristen kaleng-kaleng. Saya kasih contoh. Kalau ketemu orang, haleluya. Kalau ketemu orang, haleluya. Tapi sama mertua aja berantem. Itu namanya Kristen apa? Iya, maksudnya ngerti. Kaleng-kaleng, cuma bunyi doang. Bilang sama-sama, jangan jadi Kristen pajangan. Oh, saya lihat kita sih nggak ada yang begituan. Yang saya ngomong ini jauh di Cikeos sana. Bukan Cikeas, bukan. Nanti ada yang tersinggung gitu. Cikeos tuh, nggak ada Cikeos. Jadi ingat ini, meneladani Yesus bukan untuk selamat, jangan salah. Ya, kalau mau selamat apa tadi? Percaya Yesus. Kenapa perlu meneladani? Karena kita mau membangun karakter. Ya, haleluya. Biasanya sifat orang tua turun sama anak. Karena yang dilihat cuma orang tua awalnya, betul? Iya. Cara jalannya, iya atau iya? Iya, yang ditiru mamanya. Biasanya ya pengaruh mama paling besar buat anak. Ya, paling besar. Papa sih ada pengaruhnya, ada. Ya, tapi paling besar adalah mama. Ya, coba aja lihat. Misalnya anak perempuan nih, apa aja nanti yang dibuat mamanya diikutin. Nanti mamanya punya apa tuh namanya tuh? Nanti dia ambil. Nanti ada bedaknya kayak gini bukan? Nanti dia coret-coret, ya ditiru. Nah, saya mau katakan, kalau kita udah percaya Tuhan Yesus dan kita ingin membangun karakter, salah satu yang perlu ada dalam hidup kita harus mau belajar pada Yesus. Khususnya hari ini, kalau kita mau belajar rendah hati, belajarlah pada Tuhan Yesus. Paling sedikit ada 3 contoh bahwa Yesus itu betul-betul rendah hati. Ya, pertama kelahirannya. Tuhan Yesus bukan lahir di istana, tapi lahirnya di kandang domba. Ya, saudara udah pernah ke Tapos? Belum? Udah. Sebagus-bagusnya peternakan di Tapos namanya peternakan yang kotor. Betul saudara? Iya. Tuhan Yesus lahirnya bukan di istana tapi di kandang domba. Apa artinya? Sederhana. Ya. Apa itu? Kebetulan tidak. Saudara menetapkan Yesus lahir di kandang domba supaya tidak ada hambatan untuk orang ketemu dengan dia. Kalau Yesus lahir di istana, nggak semua orang bisa masuk istana, betul? Hanya orang tertentu. Sama aja kayak kita ini. Saudara tahu istana? Tahu. Penonton tahu istana? Tahu. Nah, pertanyaan kedua, udah pernah masuk istana? Masa ngomong juga kelihatan. Ya, masa ngomong juga kelihatan, masih jauh gitu. Bayangkan kalau Yesus masuknya di istana, gembala jauh, nggak mungkin. Paling-paling yang bisa masuk orang Majus. Buktinya dia bisa masuk istana. Waktu ada bintang itu berhenti, betul? Bisa. Ya, saya mau tekankan buat kita.
Kalau kita ketemu sifat Yesus, catat lantas aplikasikan ke diri. Udah belum kita seperti begitu? Kalau belum, minta anugerah supaya kita bisa melakukan seperti begitu. Ya, selain dia lahirnya di kandang domba, tapi membuktikan dia rendah hati. Selain lahirnya, matinya juga menunjukkan dia Tuhan yang rendah hati. Ucapkan sama-sama. Di zaman Yesus, orang yang disalib adalah orang yang terkutuk. Ingat itu, hukum salib itu adalah hukuman untuk orang-orang yang terkutuk. Orang-orang yang kejahatannya sangat parah. Biasanya ditujukan untuk dua macam kejahatan. Pertama, untuk penjahat kelas kakap. Yang kedua, untuk pemberontak kepada hukuman itu ditujukan kepada pemberontak yang memberontak kepada pemerintahan yang sah. Yesus, dia tidak pernah satu kali pun melakukan kejahatan. Katakan amin. Dan Tuhan Yesus juga tidak pernah mengajak untuk memberontak. Dia ajarannya kasih. Saya mau katakan dia pernah melakukan kejahatan dan dia bukan pemberontak, tapi dia disamakan seperti penjahat, dia disamakan seperti pemberontak. Matinya disamakan. Ya, itu contoh yang luar biasa. Tuhan Yesus itu rendah hati. Amin. Jadi kalau saudara datang kemari ibadah, asalnya lupa salaman gitu, jangan tersinggung. Amin. Iya dong, kadang-kadang kita datang, ya asalnya tak kemana pergi gitu, ya nggak sambut kita. Kita ngomong sama sebelah kita, gua nggak disambut, gua nggak disambut. Iya, kenapa? Itu asalnya tadi pas gua masuk nggak ada. Masa iya gua tadi disambut tuh? Iya, sentimen. Dengar baik. Kita kan kemari bukan mau disambut. Emangnya undangan apa? Ya, tujuan kita kan mau berjumpa dengan Yesus. Iblis itu suka memblow up. Iya, yang nggak perlu dipersoalkan, dia persoalkan, dibesar-besarkan. Akhirnya kita kecewa. Sebelah kita bilang, lu ngomong apa? Puasa. Pas gua masuk, dia lari. Lantas sebelah kita dipakai setan. Dia bilang begini. Iya tuh, gua juga gituin minggu lalu gitu. Akhirnya, ya gereja persekutuan bukan rumah doa, tapi rumah gosip. Ada orang bilang, kalau mau tahu gosip baru, datang ke persekutuan. Kalau mau datang gosip baru, pergi ke gereja, itu nggak benar. Saya mau katakan, ayo teladani Yesus. Mau dihargai kek, nggak dihargai kek. Karena kita punya harga diri yang benar, yaitu Kalvari. Amin. Ya, tadi saya katakan Yesus matinya disamakan seperti penjahat. Padahal dia bukan penjahat. Ya, kadang-kadang kita cuma nggak disambut saja udah jadi persoalan. Saya mau katakan, mulai sekarang mesti bertobat dan berubah. Nah, yang ketiga contoh, ya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya. Amin. Ya. Jadi dia bukan hanya berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Itu bukan hanya slogan. Sekarang orang kan paling pintar bikin slogan, betul? Paling pintar orang Indonesia itu, secara jujur saya mau ngomong, paling pintar bikin istilah. Ya, cinta tidak harus bersatu, dia bilang gitu. Ya, paling pintar kita bikin istilah-istilah begitu, paling pintar. Tapi
dilayani tapi untuk melayani. Itu bukan hanya ucapan. Tadi saya bilang lahirnya, matinya, kehidupan seseharinya, dia masuk kaki murid-muridnya. Ya, saya mau katakan Tuhan mau membasuh kaki murid-muridnya. Jadi kalau soal dihargai atau tidak dihargai, seharusnya itu bukan jadi persoalan bagi kita. Banyak kali pelayanan jadi hancur, jadi berantakan karena kita mempersoalkan hal-hal yang gak penting. Akhirnya kerja kita pemberesan terus, sakit hati, kecewa, sakit hati, kecewa. Akhirnya kita lupa tugas kita, yaitu menjangkau jiwa. Amin. Ya, kita lupa muter, hari berlalu, minggu berlalu, bulan berlalu, tahun berlalu. Itulah yang terjadi pada hari-hari ini. Tapi saya berharap dengan kebenaran ini menjadi orang yang rendah hati, kita punya sikap yang jelas. Saya mau belajar dari Tuhan Yesus. Amin. Mau dihargai puji Tuhan, tidak dihargai puji Tuhan, tapi tetap melakukan yang terbaik. Amin. Iya. Haleluya. Kalau Kristen begitu, kehadirannya berdampak, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yang kedua, saya ingin kita buka Mazmur 139. Mazmur 139. Tadi saya dengar Natalnya tanggal berapa? Tanggal 7 ya. Pesan saya, kan daripada uangnya yang dikumpul, yang dipakai tidak sia-sia, bikin target. Misalnya targetnya 70-30. Apa itu 70-30? 70% kita yang lama nih jemaat hadir, 30% mesti orang yang belum. Ya, yang belum ngerti maksudnya, yang belum mengenal Tuhan. Jadi punya target, karena itu mulai dari sekarang didoain. Siapa yang mau kita bawa, didoain. Oh, gue mau bawa tante gue nih, biar dia dengar firman. Gue mau ketemu dia bukan hanya di bumi, tapi kita sama-sama di surga. Iya dong, betul? Iya, mulai didoain dari sekarang. Jadi mesti punya target, atau 60-40 terserah lah. Iya, mau 80, 20 boleh, 20 jiwa baru, 80 dari yang dalam gitu. Ya, tapi mesti ada begitu, supaya Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan. Ya, kalau betul yang kita buat adalah untuk Tuhan, kita harus tahu seleranya Tuhan. Kalau betul ulang tahunnya itu kita buat untuk Tuhan, kita mesti ngerti seleranya Tuhan. Tuhan ingin seleranya Tuhan kalau jiwa-jiwa bertobat. Amin. Ya, jadi pesan saya, teman-teman tadi yang rapat pengurus mulai itu bikin, saya mau cici saya ikut nih, cocok ini buat cici saya nih. Ya, mulai doain. Jangan diem, didoain supaya ngajaknya gampang. Amin. Ya. Jadi biar ada kemajuan nantinya. Haleluya. Nanti kita lihat akhirnya waktu ibadah selanjutnya, tahun berikutnya, di tahun baru nanti ada jiwa-jiwa baru, Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya. Mazmur 139 ayat 23 dan ayat 24. 3 iya. Menjadi orang yang rendah hati, pertama ingat, belajar pada Yesus. Yang kedua, kita mau dikoreksi. Ya,
ikutin apa yang saya katakan. Pada umumnya orang mau menegur, tapi tidak mau ditegur. Iya atau iya? Nunjuk orang mau. Ya, saya mau katakan. Tapi lihat Daud luar biasa, mau dikoreksi. Mau dikoreksi. Bukan hanya mau membuka diri kepada Tuhan. Amin. Membuka diri kepada Tuhan. Tuhan, ini saya, selidiki saya. Ayo kita jujur, ayo kita bandingkan dosanya Daud sama dosanya Saul. Kalau saya saudara tanya, dosanya Daud itu lebih banyak, lebih parah, lebih sadis. Ya, lebih parah, lebih banyak, lebih apa? Dengar baik. Daud itu aktor intelektual di balik kematian siapa? Uria. Tahu siapa Uria? Ya, suaminya Batseba. Dia senang sama Batseba. Ya, lantas dia ngomong kepada panglimanya, panggil ya Uria. Uria lagi perang disuruh sini, panggil dia. Lantas datang kata Alkitab diajak makan. Diajak makan, dikasih mabok, udah dia lihat, dipastikan benar-benar mabok, panglimanya disuruh masukin ke medan yang paling parah. Ya tentu aja mati. Jadi kalau ada yang ngajak makan, hati-hati. Biasanya orang kalau diajak makan jalan-jalan, hati-hati loh. Ya, biasanya kita udah kenyang juga diajak makan, iya deh boleh deh gitu. Jarang bilang sorry gua udah gemuk. Jarang. Iya, tak dulu ya, dia gosok ini biar nasinya kemari dulu. Gosok ini. Dasar makan loh. Ya, saya mau katakan, diajak makan, dikasih minum, udah kenyang, ya disuruh taruh di medan pertempuran, dia mati. Tapi bagusnya dia ditegur oleh seorang nabi namanya Nathan. Siapa? Dalam Alkitab Nabi Nathan itu nabi kecil. Namanya nggak banyak disebut dalam Alkitab. Ya, jadi bukan masalah yang negurnya nabi besar atau nabi kecil, tapi masalahnya punya hati yang mau ditegur, betul? Rendah hati, dia ditegur, dia bertobat. Dia pakai kain kampung. Negurnya bukan kayak begini langsung, pakai perumpamaan lagi. Iya, dia sadar bahwa maksudnya itu adalah dia. Beda dengan Saul. Ya, dia disuruh bunuh Raja Agag. Tidak boleh mengambil barang jarahan. Ya, Raja Agagnya dia tawan ke Yerusalem dan dia ambil domba-domba yang gemuk-gemuk. Dia ambil. Ya, lantas Samuel itu nabi besar dalam Alkitab. Ditegur sama Samuel. Ya, dia bilang domba-domba ini saya mau persembahkan kepada Tuhan. Disitulah muncul ayat yang berkata ketaatan lebih penting dari korban. Ingat, ketaatan itu jauh lebih penting daripada pelayanan dari korban. Haleluya. Ditegur. Saudara tahu jawabannya? Cek apa yang saya katakan ini. Jawabannya itu sombong. Dia bilang apa sama Samuel? Hormati aku. Aku ini raja. Jangan permalukan aku di hadapan rakyatku. Dia katakan. Sombong. Haleluya. Saya mau katakan,
Banyak orang berdosa dalam Alkitab, lihat saya. Banyak orang berdosa dalam Alkitab, tidak banyak yang punah seperti Saul dan keluarganya. Tapi Saul dan keluarganya, saudara baca teliti, ya, Saul itu punah sampai anak-anaknya. Saya harap kita menjauhkan diri kita daripada kesombongan. Amin. Punah habis. Pada waktu Samuel mau pergi, baca Alkitab. Iya, yang tadi jumpai bajunya Samuel robek. Haleluya. Dengar baik, Tuhan menentang orang yang congkak, orang yang sombong. Yang paling parah udah miskin, sombong pula. Ya, kalau orang kaya sombong, orang pasti bilang, habis kaya sih dia, pintar sih dia. Ini udah gak ada apa-apanya, sombong. Sombong, salah satu ciri orang sombong gak mau ditegur. Diajak ke gereja aja gak mau. Dia bilang, percuma ke gereja juga belum tentu baik. Dengar, jangan suka makinin orang. Haleluya. Bu, kalau udah gak ada apa-apanya, tempel Tuhan. Betul. Iya, selama Tuhan hidup, kita akan tetap hidup. Haleluya. Udah miskin, sombong pula dia. Haleluya. Oh, saya lihat sih kita di sini nggak ada begitu, betul? Iya, kemarin iya, betul saudara. Kemarin iya. Iya, waktu suaminya ngomong 1, dia udah ngomong 10, gitu saudara. Itu bahasa tetangganya namanya paranoid. Sebelum diserang, serang duluan, gitu saudara. Sebelum ditanya, ya tentang uang belanja kemana aja, dia langsung bilang, ya sekarang barang-barang naik. Sekarang barang-barang naik. Padahal tujuannya karena takut. Iya, tapi saya percaya ibu-ibu di sini nggak ada yang begituan. Orangnya semua rendah hati, pelayan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi ingat, menjadi orang yang rendah hati pertama belajar terus-menerus pada Yesus. Selama kita ada dalam dunia ini, jangan pernah berhenti belajar pada Yesus. Terus contoh, belum bisa, terus contoh, minta anugerah, teladani, bukan untuk selamat, tapi supaya karakter Kristus ada di sini. Yang kedua, kita harus mau dikoreksi. Ya, mau dikoreksi. Siapapun yang menegur gak jadi masalah. Ya saya, orang Indonesia pada umumnya mau ditegur, pada umumnya. Tapi yang sering dipermasalahkan oleh orang Indonesia adalah cara menegurnya. Iya atau enggak? Iya. Tapi kalau orang bule itu berbeda. Iya, dia nggak peduli cara negurnya. Orang itu lagi angkat kaki ke mana tuh? Ke kursi, nggak jadi masalah. Orang Indonesia suka bilang, gua sih mau, gua ditegur. Tapi cara negurnya dong. Mulai hari ini ayo, model menegurnya boleh bagaimana? Orang yang mau maju mesti mau ditegur. Amin. Iya, coba aja lihat. Kita seringkali mempermasalahkan, ya, cara negurnya. Dia bilang apa? Semut aja kalau diinjek gigit. Ya, emangnya semut apa? Ya, saya mau katakan mulai sekarang jangan persoalkan caranya, tapi miliki hati yang mau ditegur. Ya, contohnya tadi siapa? Daud. Ya, banyak dosanya, tapi waktu ditegur dia bertobat. Dia katakan iya, saya mau bertobat. Kalau hati yang begituan ada, kau naik bukan turun. Ya. Haleluya. Kalau itu yang kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya, hati Tuhan selalu tertuju pada kita.
Dan bukan hanya itu, kalau kau berdua, duamu naik masuk ke surga dan Tuhan akan mengabulkannya. Tapi orang sombong, duanya naik juga, tapi cuma sampai pelakon, balik lagi. Haleluya. Saya mau dorong kita, kalau udah Kristen, supaya nggak tanggung-tanggung, mesti rendah hati. Ya, mau dihargai, mau dicaci, mau dihina, puji Tuhan aja. Ya, puji Tuhan aja. Haleluya. Kalau hati yang begitu, Tuhan yang akan bela kita. Ucapkan sama-sama, tangan saya kecil, tangan Tuhan besar. Kalau dengan kekuatanmu nggak bisa bikin apa-apa, kecil. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, perkara yang hebat akan terjadi. Jadi udah, mau dihina, mau dihargai, ya, mau pulang nanti kalau misalnya suami bilang kemana aja lo, diem aja. Ya, diem aja. Kalaupun perlu bilang, gua ikut PD di Infinity. Apa tuh Infinity? Ya, tongkat loyang. Haleluya. Saya mau katakan, kalau hati yang begitu ada, saya percaya saudara dan saya dekat dengan berkat Tuhan. Contohnya jelas, siapa Daud? Ya, apa aja dikerjakan diberkati Tuhan, karena Tuhan menyertai dia. Ikutin apa yang saya katakan. Orang tidak akan mau berjalan bersama-sama kalau sifatnya berbeda. Iya tuh ya. Orang gak mau jalan bersama-sama lama-lama kalau sifatnya beda. Tapi kalau sama-sama, sifatnya sama-sama, wah, bahan omongan ada aja, gak putus-putus. Tapi kalau sifatnya berbeda, walaupun sama diem 1000 bahasa, gua terpaksa nih diem gitu. Ya, tapi coba sifatnya sama, Tuhan juga begitu. Ya, haleluya. Orang gak akan mau berjalan bersama-sama kalau sifatnya berbeda. Haleluya. Kalau kita ingin disertai Tuhan, perhatikan ini, Tuhan rendah hati. Kita juga mesti apa? Rendah hati. Haleluya. Tapi kalau sifatnya sama, wah, connected, bisa nyambung. Enggak ngelok, enggak kekunci. Ada aja yang lain yang kita bicarakan. Haleluya. Nyambung begitu. Jadi saya harap mulai hari ini supaya kekristenan kita gak muter-muter. Ya, saya mau katakan, ayo menjadi orang yang rendah hati. Tiru Yesus, teladan Yesus. Yang ketiga, Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Saudara diberkati. Amin. Siapa yang diberkati, angkat tangannya. Ya. Kolose 3 ayat 23. 3, iya. Terlalu cepat bacanya. Kadang-kadang kita terlalu cepat bacanya sampai gak ngerti sendiri. Iya, ayo baca yang baik, jangan terlalu cepat, kasihan yang tua. Iya, sorry ini yang tua, oma sorry. Iya, yang tua juga perlu diurus, betul? Ayo kita baca 3, iya. Menjadi orang yang rendah hati. Yang ketiga, jangan berharap pujian dan penghargaan dari manusia. Ya, jangan berharap pujian dan penghargaan dari manusia.
Kenapa kita sering kecewa? Karena kita seringkali berharap pujian dan penghargaan dari manusia, tapi berbuatlah seperti kepada Tuhan. Ya, orang yang rendah hati itu tidak berharap pujian dan pengharapan, ya penghargaan dari manusia, tapi melakukan seperti berbuat kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang karena kita berharap pujian, penghargaan dari manusia, kita jadi aneh-aneh. Ya, sekarang banyak Kristen aneh-aneh. Ya, aneh-aneh dia. Dia buat segala macam supaya dia dapat penghargaan, pujian daripada manusia. Tapi yang kita katakan, berbuatlah seperti berbuat kepada Tuhan. Teman-teman pelayan di sini, ya, gak usah berharap pujian penghargaan dari manusia. Buatlah seperti kepada Tuhan. Amin. Berbuat seperti kepada Tuhan. Tuhan kan gak kelihatan. Ya, lihat saya. Dosa terbesar hari-hari ini, saya ulangi, dosa terbesar hari-hari ini dalam gereja dan dalam pelayanan adalah menciptakan orang bergantung pada manusia. Itu dosa terbesar. Iya, seolah-olah kalau tidak ada dia, pelayanan gak jadi gitu. Itu dosa. Seolah-olah kalau gak ada pemimpin pujian, saya pesan nih buat yang pemimpin pujian di sini nih. Iya, saya mau katakan jangan ciptakan jemaat bergantung pada kita, tapi mesti bergantung pada Tuhan. Seolah-olah kalau nggak ada dia, ya ibadah nggak jalan. Dosa lo, dosa. Nggak ada Tuhan baru nggak jalan. Amin, saudara. Nggak ada Tuhan baru jalan. Ya, kalau nggak ada Tuhan baru nggak jalan. Sepanjang ada Tuhan, saya mau katakan kita naik, bukan turun. Itu sadar atau tidak, itu dosa terbesar hari-hari ini dalam pelayanan. Iya, karena itu dia buat macam-macam, supaya kita bergantung pada dia. Dosa lo. Ya, nggak boleh. Kita nggak boleh ganti posisinya Tuhan. Amin. Nggak boleh. Kemuliaan itu punya Tuhan. Jangan sentuh, kita mati kalau sentuh itu. Kalau dia yang memberi, kita ambil. Amin, saudara. Tapi kalau kita mau ambil itu, kita mati. Iya, kalau dia beri, ya kita ambil. Tapi kalau kita mau mencuri itu, berbahaya. Karena itu lakukan seperti berbuat kepada Tuhan. Cek apa yang saya katakan ini. Dalam pelayanan, dalam gereja, tidak pernah orang yang memberontak, orang yang biasa-biasa. Biasanya yang memberontak orang-orang yang punya karunia. Ya, bisa nyanyi, bisa main apa tuh, main. Saudara udah pernah dengar saya nyanyi sampai main gitar? Hancur benar. Ya. Ada orang kalau dia nyanyi orang teriak more gitu. Kalau saya nyanyi, saudara kan istri salingkan dia. Kenapa? Karena bukan karunianya, betul? Bukan karunianya, tapi di sini ada teman-teman yang pintar nyanyi. Kalau dia nyanyi kita nggak bosan. Ya, nggak bosan. Saya nasihatin yang punya karunia-karunia. Mesti rendah hati. Ya, jangan ciptakan jemaat bergantung pada kita. Udah waktunya datang, kita nggak mau datang, kita telat-telatin datang. Ya, sehingga kita telepon, gimana lu? Untuk Tuhan bukan orang Batak. Amin, saudara. Tuhan orang Batak dipencet hidungnya nyesek dia. Kalau kita bisa melayani itu anugerah. Maaf ya, jangan jadi pelayan Tuhan yang tengik. Pernah makan tengik? Tahu tengik? Minyaknya tengik.
diapain? Wow. Jangan sampai dibuang sama Tuhan. Ya, jangan ciptakan orang bergantung sama kita, nggak boleh. Ya, harus seperti Tuhan Yesus, harus seperti Paulus. Kita ini hamba-hamba, betul saudara? Iya, kalau bisa melayani semua karena anugerah. Amin. Saya lihat, saudara, saya ini bukan pelayan baru. Saya udah 43 tahun jadi pelayan Tuhan. Ya, saya ngerti dunia pelayanan. Kadang-kadang tengih. Ya, akhirnya saudara Tuhan geser dia. Dia nangis-nangis gitu saudara. Saya mau katakan dengar baik, dengar baik. Ya, jadi orang yang rendah hati, jemaat rendah hati, pelayan juga rendah hati. Ya. Kalau di sini sih gak ada yang sombong, tapi namanya pendeta mesti ngajar dengan benar. Amin. Iya, baik untuk keperluan sekarang maupun untuk nanti diperlengkapi. Jadi ingat ini, ya, yang ketiga ini perlu saudara dan saya camkan. Ya, jangan berharap pujian dan penghargaan. Jangan. Berbuatlah seperti kepada Tuhan. Kalau kita habis khotbah atau melayani, orang bilang khotbahnya bagus atau pujiannya bagus, bilang aja terima kasih. Betul? Kasih. Ya. Gak usah buat yang aneh-aneh. Amin saudara. Kasih. Gak usah dipandang-pandangin omongannya. Makasih. Gitu. Iya. Saya mau katakan, jangan gantikan posisinya Tuhan. Sesudah nanti orang pulang, kita doa di rumah, kembalikan kepada Tuhan. Amin. Kalau hati yang begituan ada, dipercaya oleh Tuhan. Alkitab bilang, dipercaya kepada yang patut dipercaya. Tidak dipercaya kepada semua orang. Ya, saya mau katakan, menampakkan bagi Tuhan itu terlalu mudah. Tapi mengambil juga bagi Tuhan terlalu mudah. Saya harap kita jadi orang yang dipercaya Tuhan. Dipercayakan urapan, dipercayakan iman, dipercayakan harta dunia, harta rohani, dipercaya oleh Tuhan. Amin. Ya, karena itu jadi orang yang rendah hati. Ya, yang terakhir, ya, menjadi orang yang rendah hati. Ya. Yang terakhir saya mau katakan, kita harus mau mendengar. Kita harus mau apa? Mendengar. Ya, kebanyakan orang sekarang mau didengar. Ya, tapi mau mendengar. Orang yang rendah hati itu mau mendengar. Ya, mau mendengar. Haleluya, saya harap ya, sifat ini ada dalam kehidupan kita. Coba cek apa yang saya katakan. Orang-orang yang rendah hati adalah orang yang punya waktu mau mendengar. Ya, punya waktu mau apa? Mendengar. Itu sifat rendah hati, mau mendengar. Haleluya. Saya pesan nih kita bapak-bapak, kalau kita punya keluarga, pesan saya, sesibuk-sibuknya kita mesti punya waktu untuk mau mendengar. Mendengar siapa? Mendengar keluhan anak, mendengar keluhan istri, mendengar keluhan keluarga. Itu sifatnya rendah hati. Pelayan juga begitu. Ya, kalau kita melayani punya hati yang mau mendengar. Mendengar siapa? Mendengar, ya jemaat mau bicara, untuk minta didoakan, mesti punya mau apa itu? Hati yang mau mendengar. Ya, kalau itu ada dalam kehidupan kita, saya percaya Yesus akan ditinggikan. Dan saya pastikan kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Saya simpulkan firman Tuhan buat kita untuk siang hari ini, menjadi orang yang rendah hati. Sesudah kita percaya pada Yesus, jangan hanya berhenti percaya menunggu waktu mati masuk surga. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang yang rendah hati. Untuk itu
Belajarlah pada Yesus selama kita hidup. Yang kedua, kita mau dikoreksi. Yang ketiga, kita berbuat seperti pada Tuhan. Ya, berbuat seperti pada Tuhan. Jangan berharap pujian dan penghargaan daripada manusia. Dan yang terakhir, perhatikan ini, kita jadi orang yang mau mendengar. Kalau itu ada, saya percaya bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita mau masuk perjamuan. Saudara yang berkati. Ya. Coba bilang sama kiri kananmu, mari kita rendah hati. Ayo. Ya, haleluya. Ya, mari kita jadi orang yang rendah hati. Ya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, saya baca dulu 1 Korintus pasal 11 yang menjadi dasar untuk kita melakukan perjamuan. Saya baca saja sendiri, saudara mendengar. 1 Korintus pasal yang ke-11 dikatakan demikian, sebab 1 Korintus pasal yang ke-11 mulai. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini tiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat roti pasti yang ada di tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Saya mau tanya jemaat, apakah saudara percaya roti yang engkau angkat tinggi pada saat ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat tinggi. Apakah saudara percaya cawan yang di dalamnya ada anggur yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Saudara letakkan saja. Mari kita angkat tangan kita dua-dua kepada Tuhan. Ikuti doa saya, ucapkan dengan keras. Dalam nama Yesus, saya bersyukur Tuhan menuntut saya memasuki bulan November. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan saya percaya hidup ini karena anugerah, bukan karena jasa saya. Saya menikmati bulan November ini, bulan berkat, bulan kabar baik, bulan sukacita. Dalam bulan ini saya yakin Tuhan akan mengenapkan janji-janjinya, dan kami percaya pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami patahkan untuk bulan November malapetaka, bencana, sakit penyakit, kerugian. Kami
kami tolak dalam nama Yesus. Roh kematian, roh orang mati, kami tolak dari hidup kami, dari keluarga kami, dari usaha kami, dalam nama Yesus. Kami percaya mulai hari ini sepanjang bulan November, kebaikan, kemurahan yang dari Tuhan menjadi milik hidup kami dan keluarga kami, dalam nama Yesus. Tetap angkat tanganmu, aku berdoa. Awan gelap berlalu, langit tembaga berlalu, terang Tuhan bercahaya. Aku berdoa sepanjang bulan November ini, Tuhan merubah padang gurun jadi taman Eden dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Aku katakan dalam nama Yesus, Tuhan jadi perlindunganmu, kota benteng, kubu pertahanan dan keselamatan buat engkau dan keluargamu. Aku katakan dalam bulan November ini, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau bayangkan, itu yang Tuhan lakukan. Yang baik-baik akan terjadi dalam hidupmu. Efesus pasal yang ketiga 20 digenapkan dalam hidupmu. Tuhan menjawab lebih banyak dari apa yang kau doakan dan pikirkan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Perlindunganmu, cintamu, kekuatanmu Tuhan, damai sejahteramu, berkat-berkat perlindunganmu luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini Tuhan, kami boleh memuji meninggikan Tuhan, mendengarkan sebagian daripada firman-Mu dan bersatu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karunia yang terindah Tuhan kalau kami bisa bersekutu dengan Engkau Tuhan bersama saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Bapak Alasiaan dan keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu luar biasa bagi keluarga ini Tuhan. Kami percaya dimanapun Tuhan, Alasiaan melayani Tuhan, berkati Tuhan. Banyak jiwa-jiwa datang Tuhan dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak dan keluarga besarnya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami saat ini berrendah hati. Kami mau terus dikoreksi. Kami mau terus diperbaiki seperti Tuhan Yesus semakin hari semakin diberkati
saat kedatangan Engkau mengenal kami, Tuhan, terima kasih. Tuhan, beri kami kebijaksanaan dan pengetahuan yang benar, Tuhan, sehingga hidup kami seturut serupa dengan Kristus, Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sangat baik. Tuhan, terima kasih buat tempat Praise and Worship Infinity yang baik ini. Oh ya Allah Bapa, Kau tambah-tambahkan luar biasa tempat ini, Tuhan. Bukan saja gedungnya, Tuhan, tapi jiwa-jiwa yang datang Kau tambah-tambahkan, Tuhan. Di luar orang percaya, Tuhan, di dalam nama Yesus akan datang. Kami mau terus berjuang, Tuhan, seperti misi Tuhan pertama. Kami mau memberitakan kabar sukacita itu, sehingga banyak Tuhan jiwa-jiwa diselamatkan. Berkati Praise and Worship Infinity, Tuhan. Kami percaya Tuhan ini akan menjadi saluran berkat, Tuhan. Tempat yang dahsyat ini Tuhan akan Tuhan pakai sampai ke penjuru dunia dalam nama Yesus. Bagimu tidak ada yang mustahil. Kami mau terus percaya dan iman itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Ibu Gembala kami dan Bapak Gembala kami, Parisani dan Ibu kami. Terima kasih. Anak yang luar biasa Tuhan pakai bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Korban apapun yang dikorbankan Tuhan, itu semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Berikan tetap rendah hati, kami percaya Tuhan pakai hidupnya, Tuhan, keluarga besarnya, anaknya, Tuhan, oma-oma di rumah Tuhan, jadi kekuatan yang dari Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, apapun yang diperbuat, apapun yang dilakukan, bisnisnya, usahanya Tuhan, diberkati Tuhan. Sehat, sempurna, baik, dan lebih dari pemenang dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih juga bagi kami yang dipilih oleh Tuhan jadi pengurus. Terima kasih. Beri kami kesabaran hati dan kerendahan hati. Beri kami terus mau melayani seperti itu, Tuhan. Biar kami mengawalnya dengan roh dan mengakhirinya dengan roh, Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan, Tuhan. Mampukan dari hari ke hari kami semakin baik dan melayani Tuhan seperti yang Tuhan mau, dan nama Tuhan dipermuliakan oleh Tuhan. Kami sangat percaya, kami sudah sangat diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi para jemaat Praise and Worship Infinity, Tuhan, yang hadir hari ini ataupun yang online. Terima kasih Tuhan. Jiwa-jiwa yang dahsyat ini, Tuhan, jiwa-jiwa yang luar biasa ini Tuhan pakai, Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Para ibu-ibu Tuhan menjadi tiang doa yang kuat dan hebat bagi keluarga besarnya, bagi suami dan anak-anak dan keluarga besarnya. Kami percaya kami punya roh yang terus menyala-nyala, Tuhan, mempersiapkan generasi yang akan datang bagi kemuliaan Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa yang luar biasa ke dalam Tuhan. Tuhan, berkati juga Tuhan para imam kami, Tuhan. Berkati, berikan hati yang baik, Tuhan, terus melekat kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Imam kami terus naik, bukan turun jadi kepala, tidak jadi lemas. Bukan saja imannya, tapi berkat-berkatnya Tuhan. Tuhan, juga pakai Tuhan anak-anak kami, Tuhan, yang sudah waktunya Tuhan untuk boleh berumah tangga. Oh ya Allah, ya Bapak, berikan Tuhan pasangan yang sepadan yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarkan rumah tangganya menjadi rumah yang bahagia, Tuhan. Rumah tangga yang kuat berakar di dalam Tuhan. Tuhan, bagi anak-anak kami yang masih sekolah, kami percaya di tangan Tuhan anak-anak kami, anak-anak yang hebat. Tuhan berkati lebih pandai, lebih hebat, lebih sukses dari teman-teman solusinya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya anak-anak kami dan keluarga besar kami tetap melayani Tuhan. Tuhan berkati juga oma-oma Tuhan yang hadir dalam online, Tuhan Yesus. Berkati hari tua yang bahagia, hari tua yang sukacita, hari tua yang menjadi contoh dan teladan bagi keluarga. Terima kasih Tuhan, panjang umur, sehat dalam nama Yesus. Bulan November adalah bulan berkat Tuhan. Siapapun Tuhan yang Tuhan tahu, Tuhan Yesus, kekayaan di tangan kanannya ada panjang umur, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja kami. Biarlah gereja-gereja, setiap gereja Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan dengan kebenarannya yang benar, Tuhan. Terima kasih Tuhan, menjadi berkat bagi siapapun Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan bagi Indonesia. Terima kasih COVID sudah turun Tuhan, dan turun semakin hari biar semakin baik Tuhan, dan akhirnya pada akhirnya akan hilang dalam nama Yesus. Berkati Tuhan Yesus, utara, barat, selatan Tuhan Yesus, timur, barat Tuhan Yesus. Berkati Indonesia, airnya Tuhan, lautnya Tuhan, daratnya, udaranya Engkau berkati dalam nama Yesus.
Ada berkat-berkat tercurah Tuhan dari surga Tuhan Indonesia. Biarlah Indonesia aman, Tuhan, Indonesia tentram, Indonesia maju, dan Indonesia dipandang oleh mata dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan berkati juga para pemimpin kami, para pemimpin kami, berkati takut akan Tuhan saja Tuhan. Berikan hikmat yang dari surga saja Tuhan, sehingga setiap keputusan bukan berasal dari akal pikiran mereka, tapi sungguh dari surga, hikmat yang dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kepada Allah yang luar biasa. Kami percaya setiap doa-doa kami dijawab oleh Tuhan tepat pada waktu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Kami haruskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari bangkit berdiri saudara, kita akhiri pada kita. Hormat bagi Allah Bapa. kejayaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat pimpinan Tuhan dari awal pertengahan sampai tamatnya ibadah kami untuk siang hari ini. Kami mengaminkan dua-dua syafaat yang sudah dipanjatkan, dan kami percaya Tuhan sanggup menjawabnya lebih banyak dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Kami terlalu yakin Tuhan kami Tuhan yang baik, yang hidup, yang begitu memperhatikan kami. Sebelum kami pulang, kami mau berdoa buat Bapak Arisandi. Engkau memberkati kehidupannya, pekerjaannya, apa yang dikerjakan berhasil. Berdoa buat Ibu Agnes, Tuhan pakai, Engkau urapi pengurapan double porsi turun atas hidupnya. Kami bawakan Pak Ali dan Ibu Agnes ke dalam tangan Tuhan kuasa Tuhan. Keluarga ini keluarga yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan, ditopang. Kami berdoa biar mereka maju bersama dengan Yesus. Khususnya pelayanan di tempat ini berkembang ke kiri ke kanan, dan akhirnya kerajaan Allah boleh ditegakkan. Apa yang mereka lakukan dan rencanakan, Tuhan menolongnya sehingga nama Tuhan ditinggikan. Berkati Pak Ibu Agnes dengan Pak Ali dan anak-anak mereka. Terus berdoa buat Oma. Terima kasih Oma, semakin sehat, semakin baik, biar masa tuanya berbahagia, bisa melihat keturunannya diberkati oleh Tuhan. Teman-teman pelayan yang melayani hari ini, Tuhan memberkati PL dan juga singer. Kami berdoa buat pemain musik dan bagian audiovisual yang merekam, Tuhan memberkatinya. Dan kami berdoa bagi semua kami yang hadir maupun yang di rumah yang menyaksikan acara ini. Kami mendoakan biar mereka ditambahkan imannya, disembuhkan sakit penyakitnya, ditolong dari semua permasalahan yang mereka hadapi. Jemaat, mari kita angkat tangan kita, setialah beribadah. Lakukanlah firman yang kau sudah dengar. Percayalah bahwa kita bukan percaya pada Tuhan yang mati, tapi kita percaya pada Tuhan yang hidup.
Kami berdoa biarlah hidupmu, keluargamu seperti pohon yang Tuhan taruh di tepi aliran air, yang tetap segar dan menghasilkan buah. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan menolongnya dan membuatnya berhasil. Aku berdoa di masa-masa seperti sekarang, Tuhan membuka rezeki kepadamu. Aku berdoa Tuhan menolong engkau untuk boleh tetap berbuah dan menjadi saksi yang efektif dimanapun kau berada. Tuhan meratakan gunung di depanmu, menimbun lembah, dan membuka pintu-pintu yang tertutup. Aku berdoa mujizat demi mujizat menjadi bagian hidupmu, pelayananmu, dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Saudara bisa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini.